Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang cara mencari KPK dan FPB dari bentuk aljabar. Di sini ada 3 buah soal yang akan kita bahas. Mari kita selesaikan bersama untuk soal yang pertama. Untuk soal yang pertama di sini adalah tentukan KPK dan FPB dari 12 PQ kuadrat dan 15 Q. Nah, di dalam menentukan KPK atau FPB, maka kita harus tentukan faktorisasi primanya terlebih dahulu. Ya, faktorisasi primanya dari 12 dan 15 dulu. Kemudian cara menentukannya adalah bagilah dengan menggunakan bilangan-bilangan prima. Nah, di sini kan bilangan prima 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Ini bilangan primanya. Sehingga saya cari dulu. Yang pertama adalah 12. 12, nah, cara membaginya adalah bagilah dari angka bilangan prima yang terkecil dulu. 2 dulu. Nah, setelah selesai, tidak bisa dibagi angka 2 lagi, baru pindah 3. Nggak boleh langsung melompat, bagi 3 dulu atau bagi 5 dulu, tidak boleh. Harus berurutan dari angka prima yang paling kecil. Sehingga kita bagi 2 dulu. 12 bagi 2, hasilnya adalah 6. Kemudian dibagi 2 masih bisa, maka bagi 2 dulu, hasilnya adalah 3. Karena 3 di sini sudah termasuk bilangan prima, maka ini sudah selesai. Lanjut, yang 15. 15 ini bagi 2 tidak bisa, karena tidak bisa dibagi 2, maka boleh melompat langsung bagi 3. Bagi 3, hasilnya adalah 5. Sedangkan 5 itu adalah bilangan prima, maka sudah selesai sampai sini. Nah, baru kita cari faktorisasi prima dari 12 PQ kuadrat. Saya tuliskan. Nah, 12 di sini kan 2 kali 2 kali 3 atau 2 pangkat 2 dikali dengan 3. Saya tuliskan di sini. 2 kali pangkat 2 dikali dengan 3 dikali dengan PQ kuadrat. PQ kuadratnya mengikuti di belakangnya. Nah, ini faktorisasi primanya. 2-nya ada 2, maka 2 kuadrat dikali dengan 3. Kemudian 15 Q. Saya tuliskan 15 Q. 15 faktorisasinya adalah 3 dan 5. Sehingga saya tuliskan di sini 3 kali 5 kali Q. Nah, setelah itu baru kita tentukan KPK-nya dan FPB-nya. Yang pertama adalah saya tentukan dulu KPK-nya. KPK gampangannya seperti ini. Tulis semua angka yang ada di sini. Pilih pangkat terbesar. Kalau ada yang sama, tulisnya 1. Tapi pilihlah pangkat yang paling besar. Contoh di sini. 2 kuadrat, maka 2-nya ada 1, dituliskan di sini 2. Pangkat 2. Kemudian 3-nya ada 2, tulis 1 saja. Berhubung di sini 3-nya pangkatnya sama, yaitu pangkat 1, maka tuliskan salah satu saja. Kemudian 5, saya tuliskan di sini. 2 pangkat 2 kali 3 kali 5, kemudian kali P, kali Q. Q-nya di sini kan ada 2, maka pilih pangkat terbesarnya. Caranya adalah seperti itu. Tulis semua angka yang ada di sini, pilih pangkat terbesar. Nah, ini kan 2 pangkat 2 kan 4. 4 dikali dengan 3, 12. 12 dikali dengan 5, 60. Sehingga hasilnya adalah 60 PQ kuadrat. Ini KPK-nya. Kemudian kita tentukan FPB-nya. FPB itu adalah cari angka yang sama. Jadi yang sama yang mana? Angka berapa? Pilih pangkat terkecil. Contoh di sini. 3 ini kan sama nih, ada sama-sama punya 3. Maka saya tuliskan di sini 3. Q-nya ada 2 ini sama ini ya. Q-nya Q pangkat 2, satunya lagi adalah Q saja. Maka pilih pangkat yang paling kecil yaitu Q saja. Sehingga FPB-nya adalah 3Q. Itu. Intinya adalah itu. KPK itu tulis semua angka, pilih pangkat terbesar. Kalau FPB adalah tulis angka yang sama, pilih pangkat terkecil. Udah ya? Oke, lanjut soal yang kedua.
Soal yang kedua di sini adalah 28A kuadrat B kuadrat dan 63AB kuadrat C pangkat 3. Kita disuruh menentukan KPK dan FPB-nya. Langkah yang pertama seperti biasa. Kita tentukan faktorisasi prima dari 28 dan 63. Saya menggunakan cara pohon faktor ya. Saya yang pertama adalah 28 bagi 2 hasilnya adalah 14 bagi 2 hasilnya adalah 7. 7 sudah bilangan prima, maka sini sudah berhenti sampai sini saja. Yang kedua, yaitu 63. 63 bagi 2 kan tidak bisa, maka boleh langsung melompat jadi bagi 3. Ya. Kalau dibagi 2 tidak bisa, baru kita langkah ke bagi 3. Bagi 3 hasilnya adalah 21. Bagi 3 lagi hasilnya adalah 7. Karena 7 sudah termasuk bilangan prima, maka sudah selesai. Sehingga saya tuliskan di sini. 28A kuadrat B kuadrat itu sama dengan, nah ini 2-nya ada berapa? 1, 2. Sehingga 2 kuadrat, kemudian 7-nya ada 1. 2 kuadrat dikali 7 dikali A kuadrat B kuadrat. Ini faktorisasinya. Yang kedua adalah 63AB kuadrat C pangkat 3. 63 itu kan 3 kali 3 atau 3 kuadrat kemudian dikali dengan 7. Saya tuliskan di sini. 3 kuadrat kali 7 kali mengikuti. Variabelnya mengikuti di belakangnya di sini. Nah, masih tetap. Setelah itu baru kita tentukan KPK. KPK tulis semua angka yang ada di sini. Angkanya berapa saja? 2, 3, 7. Tuliskan 2, 3, 7. Cari pangkat terbesar. 2-nya pangkat 2, 3-nya pangkat 2. Sehingga 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 kali 7. Kali A. Di sini A-nya ada 2. Pilih pangkat yang paling besar yaitu A pangkat 2. B-nya ada 2. Pilih salah satu karena sini pangkatnya sama-sama 2. Sehingga saya tuliskan kali B pangkat 2. Kali C pangkat 3. Nah, setelah ini kita jabarkan. 2 kuadrat itu 4. 3 kuadrat yaitu 3 kali 3 9. Kali 7 kali A kuadrat B kuadrat C pangkat 3. Ini kita kalikan. 4 kali 9 36. 36 dikali dengan 7. Hasilnya adalah 252 A kuadrat B kuadrat C pangkat 3. Ini KPK-nya. Kemudian kita lanjut. Kita tentukan FPB-nya. FPB sama dengan tulis angka yang sama. Ini 2 tidak sama, 3 tidak sama, 7 ini sama ya. Sama-sama punya 7. Sehingga saya tuliskan di sini 7. Kemudian A-nya sama ini. Pilih pangkat yang paling kecil, yaitu A saja. B-nya kuadrat, sama-sama kuadrat ya. Pilih salah satu saja. Sehingga 7AB kuadrat. Ini FPB-nya. Udah ya? Lanjut yang terakhir. Untuk soal yang terakhir, di sini adalah 42XY kuadrat Z pangkat 3 dan 56XY pangkat 3. Kita disuruh menentukan KPK dan FPB-nya. Seperti biasa, langkah yang pertama kita tentukan faktorisasinya. 42, ini kan bisa dibagi 2 ya, sehingga bagi 2 hasilnya adalah 21. Ini bagi 2 tidak bisa, karena ganjil. Maka kita langsung saja melompat bagi 3. Bagi 3 hasilnya adalah 7. 7 sudah bilangan prima, maka sudah selesai. Ganti 56. Bagi 2, hasilnya adalah 28. Bagi 2 lagi, hasilnya adalah 14. Bisa dibagi 2 lagi, maka bagi 2 lagi, hasilnya adalah 7. Ini sudah bilangan prima, maka sudah selesai. Sehingga saya tuliskan 42XY kuadrat Z pangkat 3 sama dengan 2 kali 3 kali 7. Saya tuliskan di sini. 2 kali 3 kali 7. XY kuadrat Z pangkat 3 dituliskan di belakangnya. Kemudian 56XY pangkat 3.
56 itu kan 2 kali 2 kali 2, 2-nya ada 3 sehingga 2 pangkat 3 kali dengan 7. 2 pangkat 3 kali dengan 7, XY pangkat 3-nya mengikuti di belakangnya. Setelah itu baru kita tentukan KPK. KPK, tulis semua angka, pilih pangkat terbesar. Ini ada yang sama, pilih pangkat yang terbesarnya, yaitu 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 kali 3 kali 7 kali X kali Y pangkat terbesarnya, yaitu Y pangkat 3 kali Z pangkat 3. Ya, kalau yang sama, itu tulislah pangkat yang paling besar. Sehingga 2 pangkat 3 itu 8, kali 3 kali 7 kali X kali Y pangkat 3 kali Z pangkat 3. Ini kita kalikan. 8 dikali dengan 3, 24. 24 dikali dengan 7, hasilnya adalah 168. X, Y pangkat 3, Z pangkat 3. Ini KPK-nya. Yang terakhir adalah kita tentukan FPB-nya. Pilih yang sama. Ini sama-sama punya 2. Pangkatnya yang paling kecil yaitu 2 saja. 7-nya sama-sama punya 7. Pangkat terkecilnya adalah 7. X-nya sama, pilih X saja. Y-nya sama, pilih Y kuadratnya yang paling kecil pangkatnya. Sehingga 2 kali 7 kali X kali Y kuadrat sama dengan 14 XY kuadrat. Ini adalah FPB-nya. Itulah cara menentukan KPK dan FPB dari bentuk aljabar. Intinya KPK adalah tulis semua angka, pilih pangkat terbesar. Ya. FPB adalah pilih yang sama, kemudian pilih yang pangkatnya paling kecil. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.